Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat guru-guru yang hebat. Apa kabar guru-guru hebat? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat serta bermartabat. Baiklah, saya akan melaporkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak tentang pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang akan mengambil judul Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Membaca di SDN 2 Damarguna melalui Gerakan Literasi Sekolah. Sebelum memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep M. Muhtar Syaifur Rahman dengan gelar SPDI. Tempat tanggal lahir Cirebon 9 Desember 1979. Alamat rumah Blok Pahing RT 002 RW 10 Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Saya sekarang menjabat sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Damarguna. SDN Negeri 2 Damarguna mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah. Adapun visi sekolah SDN 2 Damarguna yakni terbentuknya peserta didik yang cerdas, kreatif, dan inovatif berlandaskan iman dan takwa. Kemudian, misi sekolah SDN 2 Damarguna yang pertama, menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menciptakan sekolah yang sehat, bermutu, dan kondusif. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga, komite sekolah, dan orang tua. Kemudian tujuan sekolah SDN 2 Damarguna yang pertama, membentuk insan yang cerdas, terampil, kreatif, agamis, dan berbudi pekerti yang luhur. Tujuan yang kedua, menciptakan suasana belajar dan lingkungan sekolah yang nyaman, mendukung, tertib, dan dilandasi oleh kedisiplinan semua komponen dengan jiwa kekeluargaan. Kemudian rencana kerja. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, yang pertama kurangnya minat membaca siswa di SDN 2 Damarguna, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita di SDN 2 Damarguna, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa di SDN 2 Damarguna. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi siswa dalam menjalankan sholat 5 waktu sehari-hari. Masalah yang diangkat yakni kurangnya minat membaca siswa di SDN 2 Damarguna. Dan gagasan yang diangkat yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SDN 2 Damarguna melalui gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, dampak jika masalah tidak terselesaikan. Yang pertama yaitu prestasi belajar dan motivasi anak akan menurun jika kemampuan membacanya berkurang. Siswa yang kemampuan membacanya berkurang akan menunjukkan kesulitan dalam mengerjakan dan memahami tugasnya di sekolah. Tujuannya agar siswa menjadi cerdas, membuat siswa lebih rajin,
melatih siswa menjadi terampil membaca, menanamkan sikap berakhlakul karimah, dan menanamkan sikap senang untuk membaca. Rencana kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, literasi pojok baca. Yang keempat, inovasi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi proses dan hasil. Yang keenam, mengikuti kegiatan KKGA. Yang ketujuh, melaksanakan tugas tambahan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya. Dalam hal ini, kami mengambil satu permasalahan tentang peningkatan kemampuan siswa dalam membaca, maka dari itu kami menyusun rencana kerja sesuai dengan permasalahan tersebut. Yaitu 1. Menganalisis kebutuhan dan minat membaca. 2. Membuat jadwal pelaksanaan gerakan literasi sekolah. 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa. Dan yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian matrik rencana hasil kerja. Kegiatan yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Tujuannya memahami dan memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan literasi. Kemudian indikator pencapaiannya, guru dapat memahami dan memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan literasi. Dan waktu perolehannya yaitu bulan Mei sampai bulan Juni. Kegiatan yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Tujuan kinerjanya melaksanakan kegiatan literasi dengan memperhatikan kualitas terbaik. Dan indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu melaksanakan kegiatan literasi dengan memperhatikan kualitas terbaik. Dan waktu perolehannya bulan Juli sampai bulan Juni. Kegiatan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa. Tujuan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan literasi, dan indikator pencapaiannya, guru dapat untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan literasi. Waktu perolehannya bulan Juli sampai bulan Juni. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Tujuan kinerjanya mengetahui data kunjungan dan jumlah buku yang dibaca siswa. Sedangkan indikator pencapaiannya, guru dapat mengetahui data kunjungan dan jumlah buku yang dibaca siswa. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Juli sampai bulan Juni. Kendala yang muncul dan upaya mengatasinya. Identifikasi kendala yang pertama. Sulit menentukan jadwal bersama dengan siswa untuk berkolaborasi membuat pojok baca. Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? Perlu menyamakan waktu terlebih dahulu dengan siswa agar bisa berkolaborasi dalam membuat pojok baca. Kemudian identifikasi kendala yang kedua. Di awal kegiatan literasi, siswa masih bingung dalam menuliskan laporan
ataupun ringkasan di jurnal literasi. Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? Perlu pendampingan atau bimbingan untuk siswa dalam menuliskan laporan atau ringkasan di jurnal literasi. Dan identifikasi kendala yang ketiga yaitu padatnya kegiatan di sekolah menjelang akhir tahun pelajaran. Kemudian upaya mengatasi kendalanya perlu menyesuaikan dengan kegiatan atau pekerjaan yang ada di sekolah khususnya menjelang akhir tahun pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil menganalisis kebutuhan dan minat membaca siswa dan warga sekolah, maka kegiatan literasi sekolah diharapkan dapat meningkatkan minat membaca siswa, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Itulah pemaparan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi umat manusia. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!